Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Margana M. Hum MA selaku PLT Rektor UNY. Yang terhormat kepada Dr. Andes Suyud MPD selaku Ketua Program PPG UNY. Yang terhormat pula kepada Dr. Suhartanta MPD selaku dosen pembimbing serta Bapak Bangun S2 SPD selaku guru pamong. Di sini saya Wigi dari SMK Negeri 2 Tulungagung akan melaksanakan uji kinerja yang merupakan rangkaian dari UKM PPG UNJ tahun 2020 pada hari ini Senin 30 November 2020. Nanti pelaksanaannya pada kelas 10 TPSM mata pelajaran gambar teknik otomotif untuk kompetensi dasar gambar konstruksi geometris. Sebelumnya perlu diketahui bahwa di sekolah kami saat ini sedang menerapkan pembelajaran daring. Karena beberapa minggu terakhir ini kasus COVID di Tulungagung meningkat, padahal beberapa minggu yang lalu kami sudah menerapkan pembelajaran blended learning. Namun untuk mata pelajaran saya gambar teknik otomotif, saya masih menerapkan mengkombinasikan kedua pembelajaran tersebut. Jadi pembelajaran daring saya gunakan untuk memberikan materi dan juga memberikan refleksi terkait dengan proyek yang siswa kerjakan, dan juga pembelajaran luring yang bersifat diskusi kelompok. Jadi sebelumnya pernah dibentuk diskusi kelompok atau dibentuk kelompok yang mana dasar dari pembentukan kelompok itu adalah daerah asal. Jadi agar siswa itu mudah berkoordinasi. Jadi siswa akan mengerjakan LKPD yang berbentuk tugas proyek gambar teknik di salah satu rumah siswa. Di situ siswa akan dapat berdiskusi terkait dengan proyek tersebut. Kalau nanti ada kesulitan bisa ditanyakan di Learning Management System atau di grup WA. Nanti di situ saya akan membantu. Namun pada kenyataannya di lapangan banyak siswa yang mengeluhkan pencahayaan di rumah kurang, meja gambar teknik yang tidak sesuai, sehingga pada akhirnya beberapa kelompok bahkan mayoritas mengerjakan diskusi tersebut di sekolah. Di hari tertentu per kelompok biasanya siswa akan melakukan diskusi di sekolah, mengerjakan tugas tersebut, kemudian nanti dikumpulkan. Kemudian sebelum kita memulai saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Langsung kita lanjutkan ke pembelajaran daring pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Tetap selalu jaga kesehatan ya. Protokol kesehatannya diikuti. Nah, Tulungagung ini kan lagi zona merah kembali. Jadi tolong protokol kesehatan tetap diikuti. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga nanti apa yang kita pelajari pada pertemuan kita ini nanti mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemudian sebelum masuk ke pembelajaran kita, sebelum masuk ke pembelajaran gambar konstruksi geometris, akan Bapak sampaikan dulu tata cara dari alur pembelajaran kita hari ini. Ini adalah Learning Management System kita, jadi milik SMK Negeri 2 Tulungagung. Yang kalian sudah punya akunnya ya, nanti silahkan diakses di sini. Jadi nanti secara materi di sini sudah Bapak sampaikan, di sini ada video. Jadi ini terkait dengan gambar konstruksi geometris. Kemudian di sini ada bahan ajar. Nah, bahan ajar nanti yang kalian gunakan untuk mempelajari materi yang hari ini. Kemudian nanti ada LKPD. LKPD itu adalah tugas. Jadi tugas yang harus kalian kerjakan secara kelompok dengan kelompok yang sudah Bapak buat. Jadi nanti kalian kerjakan di situ. Ada yang tidak tahu silahkan ditanyakan dengan anggota kelompok. Kalau memang nanti tidak tahu silahkan pertanyaan itu diupload di LMS atau di WA. Nanti Bapak akan bantu jawab. Kemudian di sini ada diskusi. Nah, ini maksud saya tadi. Jika ada kesulitan terkait dengan LKPD, jadi tugas gambar itu, silahkan nanti didiskusikan di bagian sini, di LMS.
Kemudian nanti ada daftar hadir. Daftar hadir nanti kalau kalian klik isinya seperti ini. Jadi nanti silahkan isikan nama lengkap kalian, email, kelas, dan juga materi, dan juga komentar. Ini sebagai tanda bukti bahwa pada hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dari Bapak. Kemudian nanti terakhir ada evaluasi. Evaluasi terkait dengan gambar konstruksi geometris. Nanti akan ada soal pilihan ganda dengan soal uraian. Nanti silahkan dikerjakan di akhir pembelajaran. Itu tadi terkait alur dari pembelajaran. Untuk selanjutnya, ini Bapak akan sampaikan terkait dengan kompetensi dasar. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada materi ini nanti. Jadi untuk KD 3.4-nya itu kalian nanti diminta untuk memahami gambar konstruksi geometris. Sedangkan untuk KD 4.4-nya itu nanti mengelompokkan. Dia mengelompokkan gambar konstruksi geometris berdasarkan nanti garis, sudut, busur, dan ini nanti kita akan masuk ke bentuk segi. Jadi nanti kalian harus bisa mengelompokkan dan juga membuatnya nanti. Kemudian di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi nanti kalian itu dianggap sudah bisa itu nanti apabila sudah mencapai ini. Untuk KD pengetahuannya berarti nanti kalian sudah paham tentang jenis konstruksi geometris. Kalau kalian sudah paham berarti dianggap 341 ini sudah tercapai. Kemudian 3.4.2 itu kalian nanti mengetahui teknik pembuatan. Jadi caranya kalau disuruh menjelaskan nanti bisa, berarti itu kalian sudah dianggap mencapai kompetensi ini nanti, yaitu gambar konstruksi geometris. Kemudian di sini ada keterampilan. Keterampilan itu nanti kalian diminta untuk mengelompokkan tadi. Jadi dari bentuk segi, kemudian lingkaran, kemudian garis, itu nanti kalian bisa mengelompokkan dan juga kalian nanti bisa membuatnya. Jadi membuat konstruksi bentuk. Nanti kalau keempat-empat ini nanti sudah bisa dicapai, berarti dianggap kalian telah lulus untuk KD gambar konstruksi geometris. Kemudian berikutnya ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi yang diharapkan dari gambar konstruksi geometris itu nanti ini. Kalian nanti bisa memahami dari keempat KD ini. Jadi 341, 342, 441, dan 442. Kalau dari keempat-empatnya ini nanti kalian sudah bisa, berarti tujuan pembelajaran ini dianggap sudah tercapai. Jadi tidak perlu ada lagi namanya remedi. Kemudian selanjutnya ini ada daftar hadir. Nah, inilah yang tadi Bapak tampilkan di awal pada tata cara atau alur. Jadi nanti kalian isikan daftar hadir di sini. Ketika kalian klik nanti akan muncul yang seperti tadi. Kalian masukkan nama, kelas, kemudian apa yang didapat pada pembelajaran hari ini. Kalau kalian sudah mengirim berarti Bapak anggap kalian sudah bisa dan sudah hadir pada pembelajaran Bapak. Nah, kemudian kita masuk ke materi. Kita mulai masuk ke materi. Hari nanti kita akan mempelajari bentuk segi, jadi konstruksi geometris bentuk segi. Ini ada sebuah pertanyaan, Coba, Edu Cahyono, coba bagaimana caramu membuat bentuk segi beraturan? Itu mana itu? Coba jelaskan biasanya caranya membuat bentuk segi beraturan itu gimana, Du? Dengan menggunakan mal segi. Ya, betul. Nah, memang betul jawaban dari Edu. Matikan lagi, Du. Nah, memang benar kita bisa menggunakan mal bentuk segi untuk membuat segi beraturan. Tapi terkadang mal segi itu terbatas ukurannya. Jadi kalau ukurannya besar sedikit itu sudah tidak bisa digunakan. Maka dari itu adalah kekurangan dari mal segi. Nah, pada pembelajaran kita ini nanti kita akan belajar terkait membuat segi beraturan dengan teknik konstruksi geometris. Ini perlu kalian pelajari karena kita tidak tahu ke depan itu kalian akan jadi apa setelah lulus dari SMK Negeri 2 Tulungagung. Bisa jadi nanti si Edo jadi juru gambar kapal di PT PAL. Kita tidak ada yang tahu. Kemudian bisa juga nanti M Sahrul. Bisa jadi nanti jadi juru gambar mesin di Astra Otopat. Jadi kita tidak ada yang tahu. Jadi ke depan kalian mau jadi apa itu masih tanda tanya. Oleh karena itu apa yang Bapak sampaikan kalian pelajari dengan seksama. Siapa tahu nanti bisa memberikan bekal bagi kalian ketika sudah lulus dari SMK 2 Tulungagung. Nah, di sini
Ini yang telah kita pelajari. Jadi kemarin kita sudah belajar terkait konstruksi garis. Ini sudah kemarin. Kemudian ada konstruksi sudut. Ini juga sudah kita pelajari. Ada juga nanti konstruksi garis busur. Ini juga sudah. Hari ini kita belajar terkait dengan konstruksi bentuk segi. Ini nanti kita akan belajar bentuk segi 6, bentuk segi 5, bentuk segi 8 pada hari ini nanti. Kemudian yang terakhir ini minggu depan, yaitu kita akan belajar terkait dengan konstruksi lingkaran. Ini minggu depan. Hari ini kita akan belajar nomor 4 yang Bapak tandai warna merah ini. Nah, ini sedikit mengulang, jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini nanti ada 5 ini. Ini coba saya mau tahu apakah kalian masih ingat fungsi-fungsinya atau tidak. Coba Rizky Fajar, kira-kira fungsi dari apa ini namanya? Buku gambar dan penggaris itu apa? Rifki Fajar hadir apa enggak hari ini? Coba dijawab. Fungsi dari buku gambar sebagai media gambar. Fungsi dari penggaris menghubungkan titik atau membuat garis. Nah, ya betul. Jadi yang disampaikan oleh Rifki Fajar betul. Jadi kertas gambar atau buku gambar nanti fungsinya sebagai media gambar. Kemudian nanti untuk apa namanya penggaris itu berfungsi untuk menghubungkan dua buah titik atau membuat garis. Nah, saya anggap yang lainnya juga masih ingat ini ya. Jadi karena Rizky Fajar sudah mampu menjawab, saya harapkan yang lainnya juga sudah masih ingat sehingga nanti kita bisa lanjut dengan mudah. Nah, kita langsung masuk saja ke materi. Hari ini kita akan belajar membuat bentuk segi. Yang pertama, kita akan membuat segi 5 beraturan. Ini caranya membuat segi 5 beraturan ada 8 ini ya. Dari kita membuat lingkaran, membuat nanti garis sumbu A, B, dan juga CD yang berpotongan di titik tengah, nanti di titik O. Kemudian dari titik O itu nanti dan B nanti akan menghasilkan titik F. Dari lingkaran titik F nanti kalian nanti dengan jari-jari sepanjang menyentuh titik A nanti akan menghasilkan perpotongan OD menghasilkan titik G. Panjang segi 5-nya yang dibuat sepanjang AG. Ini nanti sepanjang garis AG itu dibuat perpotongan pada lingkaran membentuk segi 5 beraturan. Kita lihat saja videonya agar lebih jelas seperti berikut ini. Langkah pertama membuat segi 5 beraturan adalah dengan membuat lingkaran. Buatlah garis sumbu AB dan CD berpotongan di titik O. Bagi dua garis O dan B, sehingga menghasilkan titik F. Buat lingkaran melalui titik F dengan jari-jari sepanjang garis menyentuh titik A. Lingkaran yang kita buat tadi akan menghasilkan perpotongan di garis OD, menghasilkan titik G. Panjang sisi segi 5 beraturan yang akan kita buat adalah sepanjang AG.
Buatlah perpotongan di sepanjang lingkaran dengan garis sepanjang AG, sehingga terbentuklah segi 5 beraturan. Setelah kalian menghubungkan titik-titik yang terbentuk tadi, akan terbentuklah segi 5 beraturan. Nah, ini dengan teknik geometris tanpa bantuan mal kita bisa membuat segi 5 beraturan yang presisi, rapi banget. Coba diperhatikan ya. Jadi sama seperti fungsinya gambar geometris yang dulu pernah Bapak sampaikan. Jadi fungsinya gambar geometris itu adalah sebuah teknik untuk membuat gambar teknik itu menjadi lebih rapi atau lebih presisi. Jadi ini kita bisa membuat segi 5 beraturan, panjangnya sama dengan teknik geometris tanpa membutuhkan bantuan mal. Nah, untuk melihat kalian memperhatikan video dari Bapak, coba Sahrul coba diulangi caranya membuat tadi gimana Sahrul membuat segi 5 ini, coba. Sahrul coba. Sahrul, mic-nya dinyalakan dulu. Oke Pak. Cara membuat segi 5 beraturan, membuat lingkaran, membuat garis sumbu AB dan CD berpotongan di titik O. Bagi dua garis O dan B sehingga menghasilkan titik F. Buat lingkaran melalui titik F dengan jari-jari sepanjang garis menyatu titik A. Menghasilkan perpotongan di garis OD dan menghasilkan titik D. Panjang sisi D5 yang akan dibuat adalah panjang AG. Membuat perpotongan di sepanjang lingkaran dengan panjang AG, terbentuknya segi 5 beraturan. Nah ya, terima kasih kepada Sahrul. Nanti yang lainnya begitu juga ya. Kalau nanti Bapak menyampaikan video, nanti tolong diringkas poin-poinnya sehingga nanti ketika ada pertanyaan atau nanti ada tugas LKPD di rumah, nanti kalian bisa mengerjakannya dengan mudah. Kemudian Bapak lanjut berikutnya. Selanjutnya itu ada ini yang Sahrul tadi ini membuat segi 5 beraturan bagaimana. Nah, kemudian yang kedua itu kita akan membuat segi 6 beraturan. Caranya itu lebih sederhana, tinggal membuat lingkaran, membuat garis sumbu AB dengan titik O, kemudian dari titik A itu lingkaran besar melewati titik O, kemudian dilakukan dengan hal yang sama dari titik B. Nanti akan dapat titik-titik perpotongan. Titik-titik perpotongan itu nanti tinggal dibuka akan membentuk segi 6. Kita lihat saja videonya berikut ini. Segi 6 beraturan. Langkah pertama membuat segi 6 beraturan adalah buat sebuah lingkaran. Buatlah dari sumbu AB mendatar, bagi menjadi dua bagian dengan pusat di titik O. Dari titik A, lingkarkan ke dalam lingkaran besar melewati titik O. Lakukan hal yang sama dari titik B.
sehingga diperoleh titik-titik perpotongan. Hubungkan titik-titik yang diperoleh dari garis perpotongan dengan garis lurus, sehingga diperoleh segi 6 beraturan. Nah, ini. Jadi sudah jadi segi 6 beraturan dengan sisi yang sama panjang dan terlihat sangat rapi dan presisi. Jadi fungsinya konstruksi geometris ini adalah membuat gambar menjadi lebih presisi dan rapi. Tanpa mal, kita bisa membuat segi 6 secara beraturan seperti ini. Karena terkadang mal itu ukurannya kecil, paling cuma sekian. Maksimal paling besarnya sekian. Tapi dengan teknik geometris, kita bisa membuat segi 6 dengan ukuran yang sangat besar. Nah, ini coba kembali. Apakah kalian menyimak video tadi apa tidak? Coba Andrian coba jelaskan caranya tadi membuat segi 6 beraturan. Coba Andrian masih ingat apa tidak dari video tadi? Mana Andrian? Buat sebuah lingkaran, buat garis sumbu AB mendatar dengan pusat di titik O. Dari titik A lingkaran ke lingkaran besar melewati titik O, lakukan hal yang sama dari titik B sehingga diperoleh titik-titik perpotongan. Hubungkan titik-titik yang diperoleh dari garis perpotongan dengan garis lurus sehingga membentuk segi 6 beraturan. Nah, betul. Jadi caranya begitu. Paling cuma 5 langkah tadi kita sudah bisa membuat segi 6 beraturan yang sangat rapi. Terima kasih pada Andrian yang sudah menjawab dengan benar. Jadi nanti yang lainnya juga begitu. Nah, nanti ada tugas LKPD, kalian harus membuat segi 5, segi 6, dan segi 8 di rumah secara berkelompok, jadi tolong diperhatikan ya. Nah, ini tadi terkait dengan pembuatan segi 6 beraturan. Kemudian silahkan selama 20 menit, jadi berdasarkan kelompok yang telah Bapak buat, silahkan nanti kalian diskusikan, bisa di grup WA, bisa di LMS atau Learning Management System kita, bagaimana caranya membuat segi 8 beraturan. Jadi segi 5 sudah, segi 6 sudah, sekarang segi 8 kalian diskusikan dulu selama 20 menit. Diskusi selesai. Nah, sekarang coba saya mau perwakilan dari kelompoknya Eka Chandra. Gimana caranya membuat segi 8 beraturan? Coba satu saja dari Eka Chandra, kelompoknya Eka Chandra. Silakan. Menentukan lingkaran dengan pusat M. Tarik garis tengah melalui titik M, memotong lingkaran di titik A dan titik B. Susun yang sama dan titik A dan titik B dan tarik perpotongan busur sehingga pemotongan lingkaran ke titik C dan D dan melalui titik M. Bagilah busur AD dan BD sampai sama besar. Kemudian tarik garis sehingga memotong lingkaran. Hubungkan ke 8 titik potong pada lingkaran tersebut sehingga tergambarlah segi 8 beraturan. Ya.
Terima kasih dari kelompok Eka Chandra, kelompok 1 tadi ya, terima kasih. Jadi jawabannya untuk membuat segi 8 seperti yang disampaikan oleh Eka Chandra. Jadi nanti tolong yang lainnya disimak nanti berdasarkan hasil diskusi dan juga pemaparan dari Eka. Nanti di LKPD dikerjakan dengan cara yang itu, nanti pasti akan menghasilkan gambar yang rapi seperti segi 5 dan segi 6 yang tadi Bapak tampilkan di video. Nah, kemudian sebelum nanti pembelajaran selesai, coba saya ingin tahu kira-kira yang didapatkan dari pembelajaran ini tadi apa saja. Coba si Ferdi, coba kira-kira apa yang didapatkan dari materi ini tadi, Ferdi? Mana Ferdi? Ferdi, ada atau tidak Ferdi? Tadi saya lihat ada tadi. Penting yang didapat adalah untuk membuat suatu bentuk segi kita memerlukan lagi sebuah mal segi. Ya, bisa juga seperti yang disampaikan Ferdi bahwa dengan teknik konstruksi geometris kita bisa membuat segi beraturan tanpa menggunakan mal. Itu yang kita dapat dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan LKPD ya. Ini link yang ada di LMS tadi, nanti kalian klik, kalian download, di situ ada lembar kerja. Lembar kerja itu kalian kerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah Bapak buat. Kemudian nanti apabila ada kesulitan silahkan tanyakan di grup WA atau di diskusi, atau tanya kepada teman sekelompok terlebih dahulu. Nanti kalau di grup WA dan juga di grup diskusi nanti akan Bapak bantu jawab. Ini dikerjakan di buku gambar masing-masing. Kemudian dikumpulkan di bengkel, nanti perwakilan salah satu kelompok hari apa begitu sebelum minggu depan, itu nanti salah satu mengumpulkan tugasnya di bengkel, nanti akan Bapak nilai, nanti Bapak kasih pembahasan, Bapak kirimkan nilainya di grup LMS. Kemudian nanti juga ada evaluasi, jadi nanti setelah pembelajaran nanti Bapak tutup, kalian kerjakan evaluasi, di situ ada soal, jumlahnya sekitar 45, jadi ya yang 40 itu pilihan ganda, yang 5 itu ada isai. Jadi nanti kalian kerjakan waktunya 30 menit. Jadi setelah kegiatan nanti kalian klik, kalian kerjakan soal evaluasinya untuk mengetahui kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Kemudian terakhir, sebelum kita tutup, coba kesimpulan yang didapat pada pelajaran hari ini apa? Coba Ferry, mana Ferry? Coba kesimpulannya apa Ferry? Dengan teknik konstruksi geometris kita dapat membuat berbagai bentuk segi dengan berbagai ukuran dengan sangat presisi sehingga kita tidak ketergantungan dengan mal segi. Nah, lengkap sekali yang disampaikan oleh Ferry ya. Jadi kita bisa membuat bentuk segi dengan sangat rapi dan presisi tanpa ketergantungan oleh sebuah mal, yaitu dengan cara atau teknik konstruksi geometris. Itu adalah kesimpulan kita terkait dengan pembelajaran hari ini. Kemudian di sini ini ada pelajaran minggu depan terakhir ini ya, konstruksi lingkaran kita bahas minggu depan. Jadi nanti tolong kalian pelajari modul handout yang telah kalian download di LMS tadi, sehingga nanti ketika Bapak menyampaikan materi konstruksi lingkaran minggu depan, kalian nanti sudah paham, tinggal ikut saja seperti pada pembelajaran pagi hari ini. Kemudian sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua, ke depan bisa menjadikan bekal bagi kalian dalam bekerja. Marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian presentasi dari Bapak pada pagi hari ini. Kalau ada salahnya Bapak mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.